kabarnya akan ada pembatasan kuota wisatawan ini. Apakah benar, Pak? Di kami masyarakat Tengger ini ada namanya bulan kepitu. Bulan kepitu adalah jatuh bulan ketujuh lah. Bulan ketujuhnya masyarakat Tengger. Jadi bulan kepitu ini adalah bulan ketika masyarakat Tengger ini melakukan namanya upacara adat yang namanya megengan atau berdiam diri. Ya. Kalau di Bali mungkin nyepi. Itu. Jadi di tanggal 29 dan tanggal 30 memang ada pembatasan awal dimulainya bulan kepitu. Tapi setelah itu kita buka kembali. Voice of Indonesia. Menjelang liburan Natal dan Tahun Baru yang mana setiap tahun masyarakat di Indonesia, terutama yang merayakan Natal dan Tahun Baru dan seluruh masyarakat menantikan masa liburan panjang, dan biasanya itu akan berdampak pada ramainya daerah-daerah atau destinasi wisata yang ada di seluruh Nusantara. Tidak terkecuali di Probolinggo yang juga tentu memiliki banyak destinasi wisata, dan untuk itu juga pemerintah daerah setempat sudah menyiapkan berbagai langkah-langkah, kemudian infrastruktur yang dibutuhkan ya. Untuk membahas hal ini kita akan bersama dengan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Probolinggo, Bapak Heri Mulyadi, SSTP MSI, yang sudah bergabung via Zoom bersama dengan Voice of Indonesia. Saya sapa langsung beliau. Selamat bergabung Pak Heri, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa, baik, sehat selalu. Baik, dengan Agus Santika di studio Voice of Indonesia, Bapak. Mas Agus. Iya, oke. Menjelang Natal dan Tahun Baru, tentu semua daerah bersiap ya. Tidak terkecuali juga pemerintah daerah, khususnya Probolinggo. Dalam hal ini Dinas Pariwisata atau Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Probolinggo. Nah, seperti apa Pak menyongsong Natal dan Tahun Baru tahun ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wisata dari saya Heri Mulyadi, Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Probolinggo. Ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebelumnya kepada VOA Indonesia. Jadi kami dari pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pariwisata, kami telah membuat surat edaran kepada seluruh stakeholder, para pelaku wisata yang ada di Kabupaten Probolinggo, dalam rangka menyambut akhir tahun dan pergantian tahun. Terutama kami menghimbau kepada seluruhnya adalah untuk tetap menjaga keamanan, keselamatan pengunjung, kemudian melakukan antisipasi atas lonjakan kunjungan mungkin yang tiba-tiba saja mungkin makin besar. Kemudian juga waspada terhadap dampak bencana alam. Karena hari ini sudah masuki musim penghujan dan beberapa tempat juga ada kejadian-kejadian yang luar biasa. Dan kami juga sudah berkoordinasi intensif dengan BPBD Kabupaten Probolinggo, kemudian dengan TNI, Polri, dan seluruh jajaran pemerintah di tingkat desa maupun di tingkat kecamatan. Jadi kan Mas Agus. Oh baik. Jadi sudah disiapkan semua ya. Jadi seluruh stakeholder bersatu padu ya Bapak ya? Hari ini ya, karena tidak bisa diselesaikan oleh satu OPD saja, harus meliputi semua dinas instansi yang terlibat. Demikian. Ya baik. Ya, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur memiliki destinasi wisata yang sangat terkenal ya, ini Bromo ya Bapak ya? Betul. Iya, ini kan kabarnya akan ada pembatasan kuota wisatawan ini. Apakah benar Pak? Ya, jadi di kami masyarakat Tengger ini ada namanya bulan kepitu. Bulan kepitu adalah jatuh bulan ketujuh lah. Bulan ketujuhnya masyarakat Tengger. Di mana kalau di orang Islam itu biasa menyebut bulan Ramadan lah. Itu. Jadi di tanggal 29 dan tanggal 30 memang ada pembatasan awal dimulainya bulan kepitu. Jadi tanggal 29-30 itu mulai pukul 17 sampai dengan pukul 17 besok harinya. Kebetulan tidak menerima kunjungan, alias kami menutup kawasan Gunung Bromo. Tapi setelah itu kita buka kembali.
kawasan Bromo nanti akan kita tutup kembali di tanggal 27 Januari 2025. Jadi bulan kepitu ini adalah bulan ketika masyarakat Tengger ini melakukan namanya upacara adat yang namanya megengan atau berdiam diri. Ya. Kalau di Bali mungkin nyepi seperti itu. Jadi kami menghimbau memang tanggal 29 dan 30 Bromo tutup. Setelah itu kita buka kembali seperti biasa. Hanya saja ada pembatasan aktivitas keramaian. Seperti tidak boleh mengadakan acara yang menggunakan sound yang besar. Ya. Dan mengurangi kegiatan-kegiatan yang seremonial yang menghadirkan orang banyak sehingga keramaian dan segala macam seperti itu. Itu kurang lebih berlangsung kurang lebih 1 bulan, dan di bulan itu, di masa 1 bulan itu juga masyarakat Tengger itu melakukan yang namanya puasa mutih. Jadi tidak mengkonsumsi gula dan mengkonsumsi garam. Jadi seperti itulah gambaran masyarakat Tengger, dan ini harus kita lestarikan bahwa ini adalah menjadi suatu keunggulan dari adat istiadat dan keberagaman yang ada di Kabupaten Probolinggo. Jadi pembatasan itu Pak Heri ya boleh dikatakan ya bentuk dukungan pemerintah dan juga masyarakat ya, bagaimana toleransi tetap dijaga seperti itu ya. Betul. Menghargai budaya setempat. Oke. Nah, berarti tidak selamanya dibatasi ya, ada waktu-waktu tertentu yang disesuaikan dengan budaya setempat seperti itu ya Pak Heri ya. Betul, hanya tanggal 29, 30, dan tanggal 27 Januari. Ya. Itu saja. Itu pun dibatasi hanya sampai sore hari. Baik. Kembali ke keunggulan yang dimiliki oleh Bromo ya, di mana masyarakat dari seluruh tanah air ini sangat punya harapan memang bisa sampai di Bromo, begitu juga wisatawan mancanegara, karena satu-satunya di Indonesia, mungkin di dunia dengan eksotisme alam yang dimiliki hanya di Bromo ya Pak ya. Nah ini kan rawan munculnya juga ya katakanlah ada vandalisme, pengerusakan yang seharusnya tidak dilakukan oleh ya oknum-oknum wisatawan yang tidak bertanggung jawab nih. Apakah ada antisipasi juga Pak untuk arah itu? Ya, kami pemerintah daerah sudah mengantisipasi hal itu. Kami sering sekali membuat himbauan, dan kebetulan masyarakat di kawasan Bromo ini adalah masyarakat yang agamis, karena sebagian besar beragama Hindu. Masyarakat itu masyarakat Tengger. Kemudian juga karakter masyarakatnya juga santun. Jadi kalaupun ada kegiatan yang sifatnya vandalisme, kami berupaya cegah itu dari sebelum mereka sampai di kawasan di Bromo Tengger Semeru ini. Dan kami sudah bekerja sama juga dengan Taman Nasional Bromo Tengger, kemudian dengan jajaran keamanan, TNI, Polri, seluruh masyarakat juga kami libatkan untuk menjaga bagaimana agar kawasan Bromo ini khususnya di masyarakat Tengger tetap kondusif dan nyaman serta aman. Dan di kawasan Bromo Tengger itu juga tidak hanya ada Gunung Bromo, tapi kita juga punya banyak objek lain di sana. Itu. Oh baik, nah ini mumpung kita sedang bersiaran ditayangkan di seluruh dunia, Probolinggo itu tidak hanya Bromo ya Pak ya, tadi Bapak katakan. Mungkin bisa disebutkan Pak, masanya Pak? Kita punya yang namanya Jembatan Kaca, Terminal Seruni Point. Kita punya Terminal Seruni Point, di sana ada Jembatan Kaca. Kemudian kita punya juga Puncak Seruni Point, di mana masyarakat bisa melihat matahari terbit secara langsung yang begitu indah, tanpa harus turun ke kaldera Gunung Bromo. Seperti itu. Kemudian kita juga punya Pantai Bahak, kita juga punya Pantai Bentar, kita punya Pantai Bohai, kita juga punya objek wisata Bermi Eco Park. Arum Jeram juga kita punya yang terbaik se-Indonesia mungkin, dengan jalurnya kita punya Danau Rogo Jalu, kita punya ranu-ranu yang jumlahnya banyak sekali. Dan itu menjadi alternatif bagi para wisatawan untuk hadir dan berkunjung di Probolinggo. Sekaligus kita juga punya namanya semboyan, namanya Endless Probolinggo. Jadi Probolinggo yang tiada akhir. Di setiap titiknya ada objek, seperti itu Mas Agus. Baik. Nah saya sedikit keluar dari konteks kepariwisataan di Probolinggo Pak Heri. Pagi ini kan ada informasi mengenai erupsinya Gunung Semeru. Nah ini apakah bagaimana juga pemerintah daerah mengantisipasi, karena tentu saja ini juga berdampak ke sektor pariwisata kan?
Ya, betul sekali. Jadi Gunung Semeru ini kan memang sejak seringkali melakukan erupsi, terjadi erupsi, dan alhamdulillah selama ini erupsi yang terjadi di Puncak Semeru arahnya tidak ke kawasan Gunung Bromo. Oh, Jadi mereka arahnya ke arah selatan. baik. Jadi di kawasan Gunung Bromo selama ini kondisinya aman karena anginnya biasanya bergeraknya ke arah selatan. Sementara kami Gunung Bromo itu ada di kawasan di utara, seperti itu. Jadi insya Allah selama ini aman, terkendali dan nyaman untuk dikunjungi. Baik, kalau begitu. Tapi kita tetap waspada. Kita juga sudah berkoordinasi dengan BPBD, dengan masyarakat sekitar, dan masyarakat Tengger juga biasanya sangat memahami karakter Gunung Semeru dan Gunung Bromo. Itu. Baik, kalau begitu boleh dikatakan Kabupaten Probolinggo kondusif ya Pak ya untuk menyelenggarakan pariwisataan ya di liburan Natal dan Tahun Baru ini. Nah kalau begitu apa yang diupayakan juga Pak untuk meningkatkan pelayanan kepada wisatawan, baik wisatawan domestik maupun mancanegara? Ya, yang penting kalau kami yang jelas faktor keamanan menjadi nomor satu. Karena bagaimanapun sebagus-bagusnya objek wisata, kalau tidak didukung rasa aman tentu menjadi kurang baik. Kemudian kedua, selain aman, kita juga ingin berikan rasa nyaman kepada para wisatawan. Sehingga mereka bisa berkunjung dan berwisata, melakukan aktivitas wisata dengan aman, nyaman, menyenangkan, dan tujuan akhirnya adalah para pengunjung di objek semakin ramai, kemudian pusat ekonomi yang juga berjalan, dan tujuan akhirnya adalah pada kesejahteraan masyarakat di sekitar objek sebetulnya. Itu Mas Agus. Baik. Nah kalau gitu saatnya kita promosikan Kabupaten Probolinggo ya. Pak, kalau dari bandara terdekat itu di mana kita bisa menggunakan akses bandara yang paling terdekat, Surabaya kah? Iya, jadi kita kebetulan Probolinggo ini adalah tidak terlalu jauh dari manapun. Ada dua bandara besar yang ada di Jawa Timur, yaitu Bandara Juanda Surabaya, dan ada juga bandara yang ada di Jember. Baik. Yang paling sering dikunjungi adalah bandara di Juanda Surabaya. Dari Surabaya ke Probolinggo itu hanya menempuh waktu kurang lebih hanya 1 jam 30 menit, karena kita sudah melewati akses tol yang hari ini bahkan untuk ke Probolinggo saja bisa mungkin 1 jam bisa untuk ke Probolinggo, 1 jam 20 menit lah itu sudah sampai ke Probolinggo. Tinggal nanti kita lanjut ke Gunung Bromo atau di objek-objek lain. Ya kurang lebih berjalan 1,5 jam lah dari Juanda, Surabaya itu. Kalau dari Jember? Dan itu sudah dilewati melalui via tol semua. Kalau dari Jember sama, karena jaraknya antara Probolinggo dan Jember ini kurang lebih hampir 100 kilo, dan dari Surabaya ke Probolinggo juga hampir 100 kilo. Jadi insya Allah dari Jember pun bisa, tapi karena Jember ini belum melalui via tol, mungkin waktunya agak lebih lama dibandingkan kalau lewat dari Surabaya yang harus melewati jalan tol. Jadi seperti itu. Baik. Terakhir Pak Heri, silahkan dipromosikan bagaimana Nataru ini Kabupaten Probolinggo sudah siap menyambut wisatawan. Silakan. Ya, kami pemerintah daerah Kabupaten Probolinggo menunggu kedatangan seluruh warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Kami bisa menjamin bahwa para wisatawan akan menerima rasa aman, nyaman, dan senang apabila berkunjung di Kabupaten Probolinggo. Kami punya seluruh potensi objek wisata, mulai dari pantai, kemudian dari pegunungan, kemudian dari perbukitan, kami punya itu semua, dan itu semua bisa dinikmati dengan rasa aman, nyaman, dan santai. Kemudian juga kita juga punya potensi wisata kuliner, kita juga punya wisata yang lain-lainnya yang mudah-mudahan sangat menarik menghabiskan waktu di akhir tahun ini sama seluruh keluarga, dan kami memiliki juga kegiatan-kegiatan yang luar biasa. Kita punya Arum Jeram, kita juga jangan lupa ya, Arum Jeram, kita punya wisata snorkeling juga ada. Hampir semua objek wisata kita punya, mulai dari pantai maupun pegunungan. Makanya Kabupaten Probolinggo memiliki semboyan Endless Probolinggo yang tiada akhir. Waduh. Sehingga hampir semua wilayah itu bisa dikunjungi dengan aman, nyaman, dan mudah
mudah sekali transportasinya, mudah akses jalannya dan lain-lain. Ya ada beberapa wisata alam memang yang jalannya masih kurang bagus, tapi itu menjadi tantangan tersendiri bagi mereka yang senang berwisata ekstrim tentunya seperti itu, Mas Agus. Baik, luar biasa. Sudah terbayang bagaimana suasana ataupun objek-objek wisata yang sudah disiapkan di Kabupaten Probolinggo, menantang pastinya juga secara estetik sangat indah untuk dikunjungi dan bikin penasaran wisatawan semuanya nih ya yang mendengarkan yang baru saja disampaikan oleh Pak Heri. Mudah-mudahan wisatawan di Kabupaten Probolinggo untuk akhir tahun ini sesuai dengan target ya Pak ya? Insya Allah sudah target. Berapa Pak targetnya? Sedikit lagi kita sudah capai target. Targetnya berapa Pak? Berapa target wisatawan kita? Ya kalau kita misalnya insya Allah lebih banyak dari tahun yang lalu lah. Lebih banyak tahun yang lalu. Amin, mudah-mudahan ya. Terima kasih Pak Heri Mulyadi sudah bersama Voice of Indonesia. Sukses untuk Kabupaten Probolinggo di sektor pariwisatanya khususnya ya. Oke. Terima kasih untuk VOA Indonesia sudah ikut membantu pariwisata di Kabupaten Probolinggo dan pariwisata nasional, sehingga mudah-mudahan di Natal tahun baru ini kunjungan ke Probolinggo semakin meningkat. Terima kasih Mas Agus. Amin. Terima kasih VOA Indonesia. Amin. Baik, pendengar, demikian tadi wawancara khusus kami dengan Bapak Heri Mulyadi, Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Voice of Indonesia.